Belum. Udah ada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin, Zat yang memiliki alam semesta ini, yang masih memberikan kepada kita semua berbagai macam bentuk kenikmatan, diantaranya nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan salah satu pelajaran dari pelajaran ilmu syar'i, yaitu sirah nabawiyah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada makhluk yang paling mulia, makhluk Allah yang paling dicintainya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini merupakan pertemuan kita yang keenam, di mana di pertemuan kita yang keenam ini insya Allah kita akan membahas tentang tema kelahiran Rasulullah sebagai hadiah terindah ilahi. Artinya di 5 pertemuan yang telah berlalu kita sudah mempelajari muqaddimah sebelum kelahiran Rasulullah, dan sekarang kita mulai mempelajari tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelahiran beliau di sana ada kalimat hadiah terindah ilahi. Insya Allah kita akan mempelajari beberapa poin di sini. Kita akan mulai dengan pernyataan Rasulullah sebagai dasar. Kemudian kita akan melihat, kalau bisa dibilang KTP Rasulullah, data kelahiran Rasulullah. Kemudian ibu dan pengasuh, saudara sesusu, khitan, pemberian nama, kemudian kisah seputar kelahiran Rasulullah. Di sana banyak statusnya. Ada yang statusnya palsu, ada yang statusnya tanpa sumber, ada yang statusnya lemah, dan ada yang statusnya itu bisa diterima. Insya Allah kita akan belajar poin demi poin pada malam hari ini. Baik, kita awali pembahasan kita yang keenam ini dengan sebuah pernyataan Rasulullah sebagai dasar, yang mana pernyataan ini itu harus benar-benar dipahami betul oleh kita semua sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mendengar pernyataan Rasulullah, di pertemuan yang telah lalu kita sudah mempelajari pernyataan Rasulullah sebagai keturunan Nabi Ibrahim. Siapa yang masih ingat pernyataan Rasulullah sebagai keturunan Nabi Ibrahim? Cuma 3 kata. Taib. Tristan. Tafadhol Tristan. Apa? Mumtaz. Rasulullah pernah bersabda, ana da'watu Ibrahim. Aku adalah hasil doanya Nabi Ibrahim. Itu sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Sekarang kita akan mendengar pernyataan Rasulullah di sini. Ini poin penting. Semua kita harus benar-benar paham ini. Apa yang beliau ucapkan?
Pernyataan Rasulullah yang dimaksud adalah beliau pernah bersabda, innama ana rahmatun muhdah. Ini kalimat yang mudah dihafal. Ada 4 kata di sini. Innama ana rahmatun muhdah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, adalah rahmat, kasih sayang yang Allah hadiahkan kepada kalian wahai manusia. Artinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk hadiah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita berbicara tentang hadiah, kira-kira siapa di antara kita yang tidak mau menerima hadiah? Semua kita jelas ingin mendapatkan hadiah. Terlebih hadiah tersebut diberikan oleh seseorang yang sangat-sangat luar biasa misalnya di tengah-tengah manusia, maka hadiah tersebut sangatlah ingin kita dapati. Nah, Rasulullah posisinya adalah sebagai hadiah. Siapa yang memberikan? Allah yang memberikannya. Ini harus dipahami betul. Artinya Allah yang memiliki sifat rahmat, kasih sayang, itu hakikatnya telah memberikan hadiah kepada kita. Apa hadiahnya? Kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perhatikan, maka hadiah ini yang Allah berikan untuk kalian coba didekap erat-erat, dipegang erat-erat, dijaga benar-benar. Siapa itu? Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajarinya, mengikutinya, sebagai bentuk kita menerima hadiah dari siapa? Dari Allah. Ini poin penting, karena kebanyakan kita tidak memahami ini. Kita masih menganggap Rasulullah adalah orang asing, sementara Rasulullah itu sudah mendoakan kita sebelum kita lahir. Bahkan Rasulullah sudah menunggu kita di mana? Di telaganya. Apa kata Rasulullah? Ana faratukum alal haud. Aku menunggu kalian di telagaku. Itu Rasulullah. Bayangkan kalau kalian bertemu dengan Rasulullah kelak di telaga, apa yang ingin kalian ucapkan coba? Sepertinya nggak ada kata deh, nggak bisa mengungkapkan. Itu semua ketika apa? Ketika rasa rindu itu apa? Besar. Tapi kalau nggak ada kata rindu, bagaimana bisa merasakan keindahan itu? Sebagai contoh, ketika Rasulullah masih hidup, ada seorang wanita yang mana wanita ini memiliki suami, memiliki ayah, memiliki saudara laki-laki. Ketiga laki-laki tersebut itu ikut perang Uhud bersama Rasulullah. Ketika selesai perang Uhud, maka ketiga laki-laki ini wafat di medan perang. Maka utusan Rasulullah menyampaikan kepada wanita tersebut, wahai fulanah, sesungguhnya ayahmu, suamimu, saudara laki-lakimu wafat. Kira-kira perasaan perempuan ini bagaimana? Sedih. Apa kata fulanah ini, perempuan ini? Ucapan pertama apa? Bagaimana keadaan Rasulullah? Gak kebayang. Semua keluarganya apa? Meninggal. Tapi yang ada di benaknya apa? Bagaimana keadaan Rasulullah? Izinkan saya melihat Rasulullah. Maka diizinkanlah wanita tersebut apa? Melihat Rasulullah. Ketika melihat Rasulullah, apa kata wanita ini? Sudah berlalu semua musibah yang aku
hadapi dengan hanya melihat Rasulullah. Bayangkan kalau Ustadz punya musibah melihat antum. Gak kebayang. Ini apa? Bagaimana Rasulullah itu benar-benar sebagai solusi untuk para sahabatnya. Maka inilah pernyataan Rasulullah, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, adalah rahmat kasih sayang yang Allah hadiahkan kepada kalian. Maka coba santri-santri semua terima hadiah ini. Terima hadiah yang Allah berikan kepada kalian, yaitu sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita akan belajar tentang data kelahiran Rasulullah. Nah, maka data kelahiran Rasulullah sebagaimana yang kita tahu itu sering ya kita menulis TTL, tempat tanggal lahir. Nah, demikian juga dengan data kelahiran Rasulullah. Di sana ada data yang disepakati, ada data yang diperselisihkan. Kita mulai dari harinya. Maka Rasulullah itu lahir di hari Senin. Ini ijma, kesepakatan para ulama. Di hari Senin. Apa dalilnya? Dalilnya ketika Rasulullah ditanya tentang puasa di hari Senin. Apa kata Rasulullah? Itu adalah hari kelahiranku. Maka harinya hari Senin, di waktu pagi hari. Ini ijma, sepakat para ulama. Kemudian tanggal dan bulan. Untuk bulan maka di sana disebutkan Rabiul Awal. Tapi untuk tanggal ada perbedaan para ulama. Ada yang menyebutkan 12 Rabiul Awal. Ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Kemudian yang kedua, tanggal 2 Rabiul Awal. Ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab sirahnya. Siapa yang tahu nama buku Imam Ibnu Katsir tentang sirah? Buku apa? Di maktabah ada. Al-Bidayah wan Nihayah. Taib. Kemudian pendapat yang ketiga, tanggalnya tanggal 9 Rabiul Awal. Ini diungkapkan oleh Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya apa? Ar-Rahiqul Makhtum. Mumtaz. Nah, ini apa? Tentang tanggal dan bulan. Kemudian tahunnya itu bertepatan dengan tahun gajah, sekitar 60 hari setelah kejadian Abraha kemarin. Setelah kejadian itu, di mana pasukan gajah itu binasa oleh siapa? Burung ababil. Ingat, ababil bukan sejenis burung, tapi sifatnya. Ini sudah kita bahas. Nah, setelah itu 60 hari setelah kejadian itu, maka lahirlah Rasulullah. Artinya di tahun gajah. Kemudian tempatnya jelas di kota Mekah. Kemudian sukunya suku Quraisy dari Bani Hashim. Ini apa? Sekelumit data tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari Senin di waktu pagi kita ambil pendapat jumhur 12 Rabiul Awal tahun gajah, kota Mekah dengan suku apa? Atau dari suku Quraisy Bani Hashim. Ini data apa? Kelahiran Rasulullah. Kemudian sekarang kita akan mempelajari tentang ibu dan pengasuhan. Nah, ibu Rasulullah pada hakikatnya itu ada 3 orang. Perhatikan, ini penting. 3 orang. Ibu Rasulullah itu ada 3. Tapi jelas yang pertama adalah ibu kandung. Artinya ibu yang melahirkan Rasulullah. Namanya adalah Aminah binti Wahab. Ini adalah ibu kandung yang melahirkan Rasulullah. Di sana ada 2 ibu lagi yang dimiliki oleh Rasulullah. Ini penting. Dan kita pun apa?
harus mengetahui ini. Siapa itu? Thuwaibah. Thuwaibah itu ibu Rasulullah dari segi apa? Ibu susuan. Artinya Thuwaibah pernah menyusui siapa? Rasulullah. Demikian juga di sana ada wanita lain. Siapa? Halimah binti Abi Duaib. Dua wanita ini adalah dua wanita yang menyusui Rasulullah. Maka dua wanita ini sebagai ibu susuan. Nah, kedudukan ibu susuan, perhatikan, ini artinya sama dengan ibu kandung, tidak boleh dinikahi. Dan anak-anak dari ibu susuan adalah saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mahram, berarti tidak boleh dinikahi. Nah, ini pelajaran buat kita. Apa pelajarannya? Coba kita pastikan ke ibu kita. Ibu, dulu ketika aku kecil misalnya, itu ada nggak wanita yang menyusuiku? Kalau ada, maka wanita itu adalah ibu susuan kita. Maka kedudukannya sama seperti ibu kandung. Dan anak-anak dari ibu susuan itu tidak boleh dinikahi karena sebagai mahram. Ini penting ini. Jadi dipastikan kalian nih, apakah yang menyusui kalian itu hanya ibu kandung atau di sana ada wanita lain yang menyusui kalian. Ustadz, sepertinya saya ketika itu minum susunya minum susu formula. Formula dari siapa? Dari sapi misalnya. Jadi kita saudara sapi? Enggak. Ini apa? Ini untuk apa? Untuk manusia ya. Beda. Nah, maka pastikan. Apakah kita punya ibu susuan atau tidak? Ini penting. Nah, maka Rasulullah itu hakikatnya memiliki 3 ibu. Ibu kandung dan 2 ibu susuan. Kemudian siapa yang mengasuh Rasulullah? Kita sepakat atau kita telah mengetahui bahwa Rasulullah lahir dalam keadaan yatim tanpa seorang ayah. Nah, maka yang mengasuh Rasulullah itu adalah ibunya jelas, Aminah binti Wahab. Kemudian ada Thuwaibah, yang mana Thuwaibah adalah pembantu dari siapa? Paman Rasulullah yang bernama Abu Lahab. Kemudian ada Halimah binti Abi Duaib. Kemudian ada Ummu Aiman. Nah, ini sosok yang luar biasa, Ummu Aiman. Ini kunyah. Siapa nama asli Ummu Aiman? Ada yang tahu? Nama aslinya adalah Barokah. Ummu Aiman. Kemudian yang mengasuh Rasulullah selanjutnya adalah Syaimah, putri Halimah. Kemudian yang mengasuh Rasulullah adalah Abdul Muttalib, sang kakek. Kemudian diasuh oleh Abu Thalib, sang paman. Maka pengasuhan Rasulullah itu oleh 7 orang ini. Insya Allah di materi 2 pekan setelah ini ya, kita akan belajar tentang pengasuhan Rasulullah. Insya Allah. Taib. Kemudian, sekarang saudara sesusu. Tadi dikarenakan Rasulullah itu punya 2 ibu susuan, maka kita harus mengetahui saudara sesusu Rasulullah. Karena Rasulullah adalah anak tunggal. Tapi Rasulullah punya saudara, tapi saudara sesusu. Dari Thuwaibah itu ada Masruh. Ini data penting ya. Artinya sebagai bentuk kita cinta kepada Rasulullah, kita pun harus mengetahui ruang lingkup Rasulullah. Dari Thuwaibah, maka di sana ada Masruh sebagai putranya. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini siapanya Rasulullah? Paman.
Hamzah sebagai paman sekaligus sebagai saudara sesusu. Karena Hamzah itu ketika bayi menyusu kepada Thuwaibah. Nah, ini ya, paman tapi juga apa? Saudara sesusu. Itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan nanti kita juga punya materi ya tentang Hamzah dan Umar masuk Islam. Hamzah dan Umar masuk Islam itu nanti entah kapan materinya ya, insya Allah. Kemudian yang ketiga ada Abu Salamah bin Abdul Asad. Ini dari Bani Makhzum. Kalau Rasulullah dari Bani apa? Bani Hashim. Ini Bani Makhzum. Ingat-ingat, Bani Makhzum adalah Bani yang sangat-sangat keras penentangannya terhadap dakwah Rasulullah. Yang dipimpin oleh siapa pemimpinnya? Siapa? Abu Jahal. Ingat-ingat, Bani Makhzum. Bani Makhzum. Di pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang nasab Quraisy. Kita akan melihat Bani Makhzum nanti. Ada Bani Makhzum, Bani Zuhrah, Bani Hashim dan seterusnya. Nah, ini saudara Rasulullah dari Thuwaibah. Kemudian saudara Rasulullah dari Halimah. Ada Abdullah, ada Unaisah, ada Syaimah, dan ada Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muthalib. Ini semua 7 orang ini adalah saudara Rasulullah sesusu. Ini penting. Ini apa? Saudara Rasulullah. Mungkin ini data yang baru ya untuk kalian. Nah, ini apa? Harus diketahui. Baik. Kemudian, nah, dikarenakan Rasulullah adalah laki-laki, maka pembahasan yang harus dibahas juga itu tentang khitan. Tentang khitan. Maka di sana ada 3 pendapat tentang khitannya Rasulullah. Ada 3 pendapat tentang khitanan Rasulullah. Yang pertama, Nabi terlahir dalam keadaan telah dikhitan. Artinya ketika telah lahir sudah dalam keadaan bersih, sudah dikhitan. Tapi ingat, pendapat ini tidak sahih, tidak sabit. Kemudian yang kedua, Nabi dikhitan bersamaan dengan pembedahan dadanya oleh malaikat Jibril. Pernah ya dengar malaikat Jibril membedah dadanya Rasulullah. Nah, di situ itu apa? Ada kejadian khitan. Ketika Rasulullah diasuh oleh Halimah. Nah, pendapat ini tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Adapun pendapat yang ketiga, Nabi dikhitan pada hari ke-7 setelah lahirnya. Oleh siapa? Oleh Abdul Muthalib sang kakek dalam sebuah acara makdubah atau jamuan. Ini riwayat Ibnu Abbas. Itu salah ya, bukan Ibnu Abbad, tapi Ibnu Abbas. Nah, maka pendapat ketiga ini yaitu Nabi Muhammad SAW dikhitan di hari ke-7. Ini pendapat yang terkuat menurut Imam Ibnul Qayyim dan Imam Az-Zahabi. Jadi kita ambil pendapat yang ini. Jadi Nabi Muhammad itu dikhitan pada hari ke-7 oleh Abdul Muthalib dalam sebuah acara makdubah atau jamuan. Baik. Kemudian setelah ini pemberian nama. Baik, pemberian nama. Nama yang diberikan kepada Nabi ada 2, yaitu Muhammad dan Ahmad. Kira-kira arti Muhammad apa? Orang yang terpuji. Nah, maka yang memberikan nama kepada Nabi ada 2. Namanya Muhammad dan Ahmad. Nama Muhammad diberikan oleh sang kakek Abdul Muthalib. Artinya sang kakek Abdul Muthalib memberikan nama kepada cucunya dengan nama Muhammad. Ini bisa dipastikan Abdul Muthalib yang memberikannya. Sedangkan nama Ahmad
tidak bisa dipastikan pemberiannya. Kila, diriwayatkan yang memberikan nama Ahmad adalah ibunya, yaitu Aminah, tapi tidak bisa dipastikan. Taib. Nama Muhammad, ingat, ini penting, nama Muhammad sudah digunakan oleh beberapa orang Arab pada masa itu. Sedangkan nama Ahmad belum pernah ada orang yang menggunakannya. Jadi nama Muhammad sebelum kelahiran Nabi Muhammad sudah ada yang memakainya. Adapun nama Ahmad itu belum ada yang menggunakannya, karena berita nama Ahmad itu termaktub dalam berita siapa? Nabi Isa. Taib. Kemudian di sana ada nama-nama lain Nabi Muhammad. Di sini ada 3 ya. Ibnu Hajar itu menyebutkan sampai 20 atau lebih dari itu. Nama lain dari Nabi Muhammad. Nah, nama lain dari Nabi Muhammad adalah Al-Mahi, artinya penghapus kekufuran. Karena setelah lahirnya Rasulullah, itulah awal dari solusi hilangnya kekufuran di Jazirah Arab. Kemudian Al-Hashir, di mana Rasulullah penghimpun yang akan menjadi penghulu kelak di hari kiamat, ketika semua manusia meminta syafaat kepada para nabinya tidak bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad. Kemudian nama terakhir dari Nabi Muhammad adalah Al-Aqib, artinya Nabi terakhir. Jadi kalau ada orang yang mengaku Nabi dan Rasul, itu dipastikan orang tersebut bohong, berdusta. Karena Rasulullah pernah menegaskan, Anal Aqib, sesungguhnya aku adalah Nabi terakhir, tidak ada Nabi setelahku. Taib. Kemudian kisah seputar kelahiran. Taib ya, ini pembahasan terakhir. Kisah seputar kelahiran. Jadi tadi kita sudah belajar banyak ya, data kelahiran, ibu Rasulullah, kemudian ada saudara sesusu Rasulullah, kemudian tentang khitan Rasulullah. Nah, sekarang terakhir kisah seputar kelahiran Rasulullah. Terdapat cukup banyak kisah yang dituturkan seputar peristiwa kelahiran Nabi, baik sebelum hingga setelah lahirnya. Banyak cerita tentang kejadian-kejadian lahirnya Rasulullah, kelahiran Rasulullah. Tapi poin pentingnya adalah tidak semua kisah tersebut benar atau bisa diterima, karena ini dinisbatkan kepada Rasulullah. Artinya sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah itu harus benar-benar pasti terjadi atau sahih, karena kita akan menisbatkan kepada sosok yang mulia, nggak boleh sembarangan. Makanya orang yang berdusta atas nama Nabi, apa ancamannya? Masuk ke dalam neraka. Nah, maka tidak serta-merta mentang-mentang siapa yang menyampaikan kisahnya begitu menggugah ternyata tidak sahih. Nah, maka tidak boleh diterima. Maka di sini ada di antaranya yang termasuk dalam kategori palsu, maudhu, tidak ada kepastian sumbernya dan lemah. Nah, tapi ingat, kelahiran Rasulullah tidak diragukan merupakan peristiwa yang teramat penting, jelas. Karena tadi Rasulullah sebagai hadiah dari Allah. Siapa yang tahu kalimatnya tadi, pernyataannya? Pernyataan Rasulullah di awal tadi, di awal. Coba kamu deh. Ya kamu. Iya, coba berdiri. Coba berdiri. Coba ya, coba. Apa pernyataan Rasulullah tadi? Bahasa Arabnya. Mumtaz. Innama ana rahmatun muhdah. Nah, itu amat penting tuh. Mesti ingat, tetap
pengutusan beliau sebagai nabi dan rasul jauh lebih penting dan berpengaruh besar terhadap kehidupan di alam semesta. Taib, sekarang kita mulai dari status yang palsu. Mungkin kita pernah mendengar ini. Nabi memainkan bulan dengan jarinya saat masih menyusu, sehingga bulan bergerak sesuai arah petunjuk jari Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sedang menyusu, tangan beliau itu memainkan bulan, dan bulannya itu ikut sesuai arah petunjuk jari beliau. Ini palsu. Kemudian bintang turun mendekat ke bumi, bukan meteor, bukan, bintang turun mendekat ke bumi menyambut kelahiran Nabi. Ini palsu. Kemudian Aminah menemukan catatan puisi di dekat kepalanya ketika hendak melahirkan Nabi. Ini semua kisah yang dinilai palsu oleh Muhammad Asy-Syauyani di sini. Baik. Kemudian kisah yang tanpa sumber. Ini yang sering kita dengar. Aminah merasa bobot kandungannya terasa ringan. Siapa yang pernah dengar ini? Ketika Rasulullah hamil, itu bobot kehamilannya artinya ringan. Ini sering nih. Tapi statusnya tanpa sumber. Tidak bisa diperiksa mana sumbernya. Kemudian yang kedua, jimat besi yang dipakai Aminah patah berkeping-keping. Ustadz, berarti ibunya Rasulullah memakai jimat? Iya. Ingat, ini masih di zaman jahiliyah. Jahiliyah sangat-sangat erat terhadap jimat. Maka ketika Rasulullah lahir, maka jimat besi yang dipakai Aminah patah berkeping-keping. Ini statusnya tanpa sumber. Kemudian Aminah bermimpi melihat tanda keagungan Nabi dan mendapat perintah untuk menamainya Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad lahir, ibunya bermimpi bahwasanya diperintahkan untuk menamai anak tersebut dengan Muhammad. Taib. Ini kisah yang tanpa sumber. Taib, disebutkan oleh Syekh Akram Dia Al-Umari. Kemudian kisah yang lemah. Nah, kisah yang lemah, Nabi lahir dengan posisi kedua tangannya langsung menahan badan dan kepalanya mendongok, artinya mengarah ke arah langit. Ini lemah. Kemudian Nabi sempat diletakkan di bawah periuk terbuat dari batu. Periuk ya. Lalu periuk tersebut terbelah karena menghalangi pandangan mata beliau ke arah langit. Nabi telah terlahir dalam keadaan disunat. Ini semua kisah-kisah yang lemah. Jadi tadi kisah yang statusnya palsu, yang tanpa sumber, yang kisah lemah, ini harus kita ketahui nih. Karena kita sedang menisbatkan peristiwa kepada siapa? Kepada Rasulullah. Harus berhati-hati. Maka adapun kisah yang bisa diterima adalah kisah yang Aminah, ibunya Rasulullah, melihat cahaya memancar dari tubuhnya dan menerangi bangunan-bangunan tinggi sampai ke kota Basrah di Syam, Irak. Dari Mekah sampai ke Irak. Ini bisa diterima kisah ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Akram Dia Al-Umari. Baik. Maka kesimpulannya adalah pelajaran kita pada pertemuan ke-6 ini, kelahiran Rasulullah adalah sebagai hadiah terindah yang Allah berikan untuk manusia, bahkan untuk dunia. Maka tadi hadiah ini silahkan
didekap erat-erat, dipegang erat-erat, dijaga erat-erat, didekati dengan sedekat-dekatnya, diterima dengan baik. Kemudian Allah telah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang harus diteladani. Maka apa? Ini adalah kesimpulan dari pelajaran kita yang keenam, dan alhamdulillah kita sudah selesai pertemuan keenam ini, dan insya Allah pertemuan ketujuh nanti kita akan membahas tentang Quraisy dan nasab mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taib, semoga apa yang kita pelajari di pertemuan keenam ini semakin memberikan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa keberkahan, membawa pemahaman yang benar, dan menjadi amal soleh kita di hari kiamat kelak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.